Berikutnya ini adalah bab tentang masalah as-sulhu. Tentang masalah as-sulhu. As-sulhu itu adalah suatu perdamaian. Suatu perdamaian. Ini adalah sebuah konsep yang penting dalam hukum syariat tentang adanya perdamaian atau penyelesaian sebuah sengketa secara damai antara kedua belah pihak yang berselisih. Kedua belah pihak yang berselisih, baik mungkin menyangkut masalah muamalah ataupun menyangkut masalah pidana. Ini fungsi as-sulh adalah untuk tekan permusuhan yang terjadi antara satu orang dan orang yang lain. Dicari titik temu yang mana masing-masing dari mereka tidak mendapatkan suatu kerugian, biar tidak terjadi suatu pertumpahan darah, menjaga tali ukhuwah tetap kuat antara umat Islam serta meringankan beban hukum dan juga sanksi di saat ada sulh di sana. Misalnya secara simpelnya begini, ada orang yang dia ini sudah akan mau dijatuhi hukuman qisas karena dia telah membunuh orang lain, akan diqisas, akan dieksekusi. Kemudian sebelum prosesnya dia berusaha untuk lobby atau keluarganya berusaha untuk lobby. Lobby siapa? Lobby pihak keluarganya, pihak keluarga si korban. Setelah berhasil di lobby, maka kemudian terjadi suatu titik kesepakatan bahwa ini si fulan dia tidak jadi dieksekusi, tetapi perlu untuk membayar sebagian di antara harta benda. Ini yang termasuk dalam bentuk as-sulhu, termasuk bentuk as-sulhu. Di antara saja begini jemaah, sebelum kita bacakan kitab-kitabnya, ada seorang yang dia melukai orang lain. Kebetulan berada dalam syariat jemaah Islam, luka tangan perlu untuk dibalas pukulan. Kalau enggak bagaimana? Maka perlu untuk dikisos ini, Misalnya gigi satu itu adalah perlu untuk bayar ataupun perlu bagian yang berupa 5 ekor korban. Misalkan saja. Tapi setelah pembicaraan berlangsung atau diputuskan ya udah perlu untuk bayar dia di bina. Ini pun termasuk yang terbentuk as-sulh. Kemudian kita bacakan kitabnya. Wajib sulh ma'iqrari bi amwal. Sulh ataupun perdamaian sah ketika dia ikrar. Maksudnya di sini adalah dari si terdakwa, dari orang yang memiliki suatu gagal terhadap harta benda, wa ma'afdha ilaiha, dan apa saja yang dapat diganti kerugiannya dengan harta benda. Wa naw'an. Nanti di sini jemaah sekalian bahwa adanya sulh ini sah hukumnya adalah dari iqrar ataupun dari pengakuan dari pihak yang tergugat atas apa yang dituduhkan kepadanya dalam perkara harta benda. Misalnya di sini si A, dia tahun 2015 pernah memberikan uang yang diutangkan kepada si B sejumlah 2 juta. Kemudian di tahun 2026 ternyata di saat si A dia nagih si B tidak mau untuk mengakuinya, tidak mau untuk mengakui. Terus bagaimana? Terus tahu-tahu kemudian setelah proses mereka berantem, tahu-tahu di pertengahan tahun 2026 si B ini dia ngaku bahwa memang benar tahun 2015 aku pernah minjem uang kepada aku. Mohon maaf karena kemarin kita Anda nggak mau untuk mengakuinya daripada nanti urusan akhirat dan anak-anak.
jadi masalah sampai ke pengadilan. Misalkan saja, kalau uang yang 20, ya uang yang 2 juta kalau kecil untuk dibawa ke pengadilan, ya udah 2 juta. Uangnya 200 juta. Misalkan saja. Maka dengan pengakuannya hukumnya sah. Hukumnya sah. Terus kemudian orang ini setelah dia itu mengakui bahwa uang 200 juta ataupun 2 juta tadi memang telah dia terima dari si A, apakah pengakuannya diterima? Pengakuannya diterima. Dan juga kalau seandainya dia itu mau melobi kepada orang yang telah memberikan hutang kepada ini orang, kepada ini si B ini, maka diperbolehkan. Jadi sulh itu diperbolehkan dengan adanya pengakuan dari orang yang terdakwa. Pengakuan dia mengakui telah meminjam sejumlah uang kepada ini si fulan. Akhirnya kemudian berhubung dia duit tidak ada, kemudian dia lobby baik-baik. Ini uang yang 2 juta, Anda nggak beli saat ini, nggak beli saat-saat. Kalau seandainya mungkin Anda pasaran mungkin bisa, cuma nggak sampai 2 juta. Kalau seandainya setelah barang Anda jual, kemudian terkumpul 1.800.000, apakah yang 2 jutanya ataupun yang 200.000-nya, yang 2.000-nya boleh, yang 200.000-nya boleh untuk nggak Anda bayar? Kemudian orangnya dia bilang, ya udah daripada nanti nggak terbayarkan, ya udah antum bayar saja 1.800.000. Berarti kalau semacam ini adalah diperbolehkan, walaupun pada ini melalui proses aku mengakui telah pinjam uang sejumlah tertentu di tahun-tahun tertentu. Kemudian di poin berikutnya, wahwa nama'an. Jadi yang sulh atau perdamaian ini untuk memutuskan perselisihan yang terjadi antara si A dan si B dalam muamalah, usaha benda, dan sebagainya bisa cepat terselesaikan. Di sini ada dua bentuk as-sulh. Yang pertama ada sulh adalah ibra'un, yang kedua adalah mu'awadhatun. Fal-ibra'u ada isarul haqqi ala ba'dihi wa la yajuzu ta'liquhu ala syartin. Ini ibrah maksudnya adalah tuntutan pendakwa hanya atas sebagian dari haknya, dan hal ini tidak boleh digantungkan dengan sebuah syarat. Perhatikan ya sekalian, ini ada jenis ibrah, ada jenis sulh yang pertama yaitu ibrah, sulh yang berupa pengurangan sebagian di antara hak, yaitu mengurangi sebagian di antara piutang. Seseorang misalnya dia punya ataupun dia berhak mendapatkan uang 1 juta dari orang lain, lalu dia berdamai dengan orang tersebut untuk menerima 500.000 saja, 500.000 saja. Ataupun tahun sebelumnya dia pernah memberikan sebuah pinjaman kepada si A sejumlah 1 juta. Kemudian karena faktor tertentu si A ini dia tidak bisa untuk bayar. Akhirnya kemudian si B yang telah berikan sebuah pinjaman kemudian dia berinisiatif, Mas, ini utang antum kepada saya kalau sudah sekian tahun lamanya, sekian tahun. Anda tahu keadaan antum, keadaannya ada keadaan pas-pasan, dan kalau manfaat keadaanku juga begini. Mau Anda ikhlaskan bagaimana? Anda juga perlu, Anda juga lagi pada saya sakitan. Ya udah Mas, kalau gitu antum bayar saja 500.000 saja. Yang 500.000 Anda liburkan dari hutang antum. Dari hutang kan? Berarti ini orang si B
yang berikan suatu hutang kepada kita, dia itu berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan daripada dia tidak mendapatkan haknya atau duitnya semakin 100%, maka lumayan kalau 50% dia dapatkan. Akhirnya kemudian dia merelakan yang 500 ribunya untuk tidak dibayar. Soal yang semestinya dia menggugurkan sebagian di antara hak yang semestinya bisa diterima. Ini yang disebut oleh Rasul membebaskan ataupun menggugurkan sebagian di antara hak ataupun sebagian di antara bagian dari hutang. Disebut dari surah Al-Iqra. Untuk poin ini jemaah sekalian, ini ada sebagian di antara hadis yang sahih, ada sebagian di antara sahabat yang mereka itu saling mengingat hutang piutang. Ka'ab bin Malik terhadap Ibn Ubay bin Hadram. Kemudian saat masalah ini dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW beliau melihat keadaan dari orang yang memiliki suatu hutang ini. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW beliau memberikan satu syarat agar hutangnya dibayar setengahnya saja. Akhirnya kemudian faqala Rasulullah qum faqadhi, ente berdiri kemudian ente bayar. Di saat tadi itu misalnya hutangnya adalah 100 atau 1 juta, kemudian ini orang yang berhutang dia hanya bisa untuk bayar setengah juta saja, maka setengah juta tersebut segera perlu untuk dibayarkan. Jangan ditunda lagi, karena sudah mendapatkan suatu kelonggaran, maka jangan setelah diberikan hati malah minta ampun, minta satu ekor per ini yang kurang tayyib. Kemudian wal mu'awadhah, kemudian kalau mu'awadhah udulu an haqqihi ila ghairihi, yaitu sunnah yang berupa tukar menukar dengan cara pihak yang bersengketa ini meninggalkan haknya untuk diberikan kepada selainnya. Suatu barang ditukar dengan suatu barang yang lain. Sebagai suatu bentuk contohnya seorang menuntut hak atas sebuah rumah atau hak sesuatu yang pernah kita bahas atau sebagian tidak rumah. Lalu sebagian di antara pihak dituntut untuk mengakui dan juga untuk berdamai dengan memberikan suatu tentu, mungkin pakaian ataupun yang lain sebagainya. Berarti ini bentuk kompensasinya, bentuk kompensasi dari orang yang telah memberikan hutangnya 1 juta, ternyata dia tidak bisa untuk melunasi 1 juta, hanya bisa untuk melunasi 500 ribu saja. Terus yang 500 ribu dikemanakan? Diapakan nanti? Diganti dengan barang yang dimiliki oleh orang yang berhutang. Berarti kondisinya beda dengan keadaan orang yang pertama. Keadaannya memang benar-benar dijatuhkan dalam artian tidak perlu untuk dibayar sudah diikhlaskan. Ya udah, daripada gua nggak bisa bayar, aku bisa bayar, udah bayar 500 ribu saja. Yang 500 ribu Anda bebaskan. Ini yang disebut sulhibro. Sedangkan yang kedua, mu'awadhah itu adalah ketidakbisaan untuk membayar jumlah uang tersebut diganti kompensasi dengan barang yang lainnya. Ini yang disebut sebagai sulhul mu'awadhah. Ataupun mungkin 1 juta yang bisa dibayarkan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya orang yang berhutang dia serahkan suatu barang. Uang yang dia hutang diganti dengan barang yang dia miliki.
di saat orang yang memberikan suatu pinjaman menerima, maka ini sunnah yang disebut sulhul muawad